Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bakal belajar soal tentang Dart, yaitu pengenalan OOP atau Object Oriented Programming. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita kenalan dulu sama apa itu OOP. Nah, gampangnya di sini OOP adalah sudut pandang bahasa pemrograman yang berkonsep objek, atau banyak ya, tergantung sudut pandang para programmer ya. Beda-beda setiap programmer juga. Terus di sini ada banyak sudut pandang bahasa programmer, namun OOP itu adalah yang paling populer atau yang paling banyak ya programmer kenal sebagai namanya itu OOP. Nah, ada beberapa istilah yang perlu dimengerti OOP, yaitu objek dan kelas. Atau gampangnya gini deh, OOP itu adalah cara atau paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, atau singkatnya itu programmer yang dibangun dari objek, terus yang mempresentasikan benda atau konsep di dunia nyata. Juga setiap objek dibuat dari kelas gitu. Kalau kalian lihat apa itu objek? Objek adalah data yang berisi field atau property atau atribut. Ini sama aja, bisa disebut yang mana, cuman kita sebutnya field. Dan ada method, function, dan behavior. Biasanya disebut method atau function, jarang sih denger behavior, cuman kita sebutnya method aja. Dan semua data di Dart adalah objek, jadi mau integer, mau boolean, atau apapun itu adalah sebuah objek gitu. Nah, terus ada juga itu kelas. Nah, kelas itu adalah blueprint, prototype, atau cetakan yang membuat objek. Kelas diberisikan deklarasi semua properti dan function yang dimiliki oleh objek. Setiap objek selalu dibuat dari kelas, dan setiap kelas bisa membuat objek tanpa batas. Atau gini, setiap objek itu harus punya kelas. Nah, di dalam kelas itu jadi kita nggak bisa bikin objek kalau nggak ada kelasnya gitu. Nah, di dalam kelas ini kita bisa bikin objek berapapun yang kita mau, bebas sebanyak apapun itu. Nah, sekarang kita bakal langsung aja contohin ya, pakai membuat project. Di sini kalau saya udah ada folder Dart, kalian download dulu, terus kita buka CMD aja langsung. Nah, di CMD itu bisa kita ketik create Dart dulu ya, Dart create, baru kita masukin nama yang mau kita pakai, itu bebas apa aja. Di sini saya pakainya learn Dart OOP. Nah, tinggal ditunggu aja nanti dia bakal buat. Nah, di sini udah nih, tinggal dibuka aja pakai text editor kalian. Ini saya pakai nah, sebentar. Oke. Di sini udah, atau kita masuk dulu ke dalam learn.op, baru kita buka text editornya. Nah, ini udah nih, ini project kita. Nah, sekarang kita coba bikin, langsung aja kita bikinnya di dalam bin ya. Di dalam bin, di sini bin itu kita bikin file baru, namanya itu kelas data. Nah, di dalam kelas itu ada yang namanya itu kelas. Terus di sini ada person, baru buka kurung kurawal seperti ini. Nah, ini adalah kelas. Misalnya, bentar ya, kita lihatin dulu. Nih. Nah, kelas itu kita bisa menggunakan kata kunci kelas ya. Nah, terus penamaan kelas itu biasanya menggunakan format Pascal case, atau bisa disebut juga sama kapital awal ya. Pokoknya setiap kata itu
kasih kapital dan nggak pakai ini, nggak pakai spasi, jadi full kayak gini dong. Nah kalau kalian di sini, nah di sini udah, ini adalah kelas, gini aja kelasnya, simpel kan. Nah ini adalah kelas. Kita lanjut lagi ke sekarang adalah ini seperti ini, ini ya kode kelas. Nah sekarang kita lanjut masuk ke objek. Nah di objek ini, objek adalah hasil instansiasi dari sebuah kelas atau ini objek adalah hasil pembuatan. Nah jadi pembuatan dari kelas gitu. Jadi kelas itu kayak cetakan. Nah sedangkan objeknya itu benda nyata yang dibuat gitu, yang dibuat dari cetakan tersebut gitu. Nah untuk membuat objek Dart itu kita tinggal cukup tulis nama kelas diikuti dengan tanda kurung gitu. Misal gini, kita coba ya, sini kan ada kontak person ya. Nah di sini kode ada, kita bikin void main dulu, void main. Nah di sini ada variabel, misal variabel person. Nah seperti ini. Ada juga caranya itu seperti dideklarasikan langsung person to dengan person. Nah gini juga bisa nih, jadi bisa dideklarasikan seperti ini ya. Cuman karena kelas personnya emang kosong ya, jadi dia nggak muncul apa-apa. Kalau kita jalankan, dia bakal kosong. Kita lanjut ke, nah ini seperti contohnya. Nah kita lanjut ke field. Nah field atau properti atau atribut adalah data yang bisa kita sisipkan di dalam objek. Namun sebelum kita bisa memasukkan data di field, kita harus mendeklarasikan data apa aja yang kita miliki, yang dimiliki si objek tersebut di dalam deklarasi kelasnya gitu. Jadi gampangnya gini, jadi field itu adalah ciri atau informasi yang dimiliki oleh si objek gitu. Contohnya mobil kan punya merek ya, punya warna, punya tahun. Nah field ini ditulis di dalam kelas seperti membuat variabel biasa. Terus sebelum objek dipakai, field harus didefinisikan dulu di kelas gitu. Nah field juga harus punya nilai, kecuali kalau dibuat label gitu, gampangnya gitu ya. Nah intinya itu kayak gini, kelas itu cetakan, field itu data atau ciri yang dimiliki oleh si objek. Objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Nah ini contoh kode field dari di kelas person ya. Di kelas person tadi bisa kita tuliskan kelas person di sini. Di sini string name sama dengan US ya, seperti ini. Terus di sini ada string label ya. Terus ada juga final itu ya nggak bisa diganti, final string country Indonesia gitu. Ini bisa di terus dulu ya. Nah ini adalah contoh dari string. Terus ada di sini adalah manipulasi string, manipulasi field. Jadi field yang ada di objek itu kita bisa manipulasi tergantung final atau bukan. Nah tadi kan kalau misal di kode itu ada yang final ya, final itu nggak bisa dimanipulasi, jadi dia hasil final sesuai namanya, final ya final gitu, nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah terus kalau final tidak bisa mengubah data fieldnya. Nah
Sini kan udah nggak bisa diubah. Namun jika tidak, kita bisa mengubah fieldnya. Jadi yang seperti string name ini itu bisa diganti. Tapi kalau ada final, udah nggak bisa diganti gitu. Nah, untuk memanipulasi data field sama seperti pada cara variabel. Untuk mengakses field kita butuh kata kunci titik setelah nama objek. Nah, langsung aja ya. Sini kan ada variabel person. Nah, person name itu misal di sini ada Eko Kurniawan. Nah, addressnya itu Subang. Nah, di person country ini itu nggak bisa diubah gitu. Di person sini sabar. Nih, seperti ini ya. Ini kita masukin aja ke sini. Nah, di sini ada var person. Terus di sini kalau kita lihat ya. Tadi mana? Person name John. Di sini addressnya art, baru kita print semuanya. Nah, di sini itu kalau lihat di sini person country itu tidak bisa diubah karena country itu udah Indonesia. Nah, di sini itu udah final, jadi tidak bisa diubah walaupun kita mau namakan nanti person country di sini gitu. Person country USA dia nggak bakal berubah. Lihat nih, merah kan? Karena hasilnya itu final, jadi nggak bisa diubah. Nah, kalau misalnya kita jalanin ya. Nah, nih John, Earth, country-nya itu Indonesia dan nggak bisa diubah sama sekali. Begitu. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke method. Nah, kita gedein dulu. Nah, selain menambahkan field, kita juga bisa menambahkan method ke objek gitu. Nah, method itu adalah function yang terdapat di dalam kelas gitu. Cara untuk mendeklarasikan method tersebut di dalam blok kelas itu sama kayak function biasa. Kita juga bisa nambahin return value gitu, parameter di method yang ada di dalam blok kelas gitu. Nah, untuk mengakses method tersebut kita bisa menggunakan tanda titik dan diikuti dengan nama metodenya, sama seperti mengakses field. Langsung aja nih, kalau kita lihat ya, di sini ada kelas person, string name guest, string address, dan final seperti ini. Nah, ini adalah method. Bentar ya, kita jelasin dulu. Kan aku punya di sini kita bikin file baru aja deh. File baru namanya method nih, kita langsung aja contohin. Tadi di sini kan ada kita udah bikin ya. Ini bisa atau nggak usah dibikin deh, langsung di situ aja ya, di sini aja. Nah, kalau kalian lihat di sini itu kan awalnya emang gini ya. Nah, kita tambahin yang namanya itu method. Method itu apa? Di sini kan kita bisa tambahin lagi void main. Bukan void main, void say hello, void say hello, baru kita masukin tutup kurung, buka kurung tutup kurung, baru tutup buka kurung berapa seperti ini. Nah, di dalam sini itu bisa kita masukin yang namanya itu apa namanya, metodenya, parameter name ya. Di sini parameter name. Nah, dari parameter name itu kita bakal print hello dan parameter name yang di sini. Jadi kalau kalian jalanin di sini nih, person say hello, baru kita tambahin person say hello. Ini buat di sini itu doi, atau di sini kita kayak gini kan, Rizky misalnya. Nah, kalau kita jalanin ya, dia bakal halo, parameter name-nya itu si Rizky karena kita udah deklarasiin di sini say hello adalah Rizky dan my name is name di sini ya, my name is John. Kenapa John? Karena di sini kita sudah ganti dia menjadi John. Jadi di sini kita namain lagi Budi ya. Nah, kalau kita jalanin lagi baru Rizky, my name is Budi ya, seperti itu. Itu adalah method.
kita lanjut lagi method expression body. Saat kita membuat method, kadang-kadang tuh kita cuma perlu satu baris kode doang ya. Jadi nggak sepanjang kayak ini, kan ada 3 baris kode ya. Kadang kita butuh satu baris kode. Nah, jika kita membuat method dengan body yang sangat sederhana, kita juga bisa menggunakan expression body gitu. Expression body itu mirip ketika kita membuat anonymous function gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada void startup, langsung di print komputer is starting, void shutdown, atau kita ngeprint komputer is shutting down, langsung string get operator system itu Linux kayak ini. Di kelasnya di sini ada void main-nya. Nah, ini adalah satu baris kode menggunakan si method expression body gitu. Nah, langsung aja kita contohin. Di sini kita bikin aja baru method.dart ya. Nah, di sini itu kelas, kita tambahin kelas baru. Nah, kelasnya itu adalah komputer seperti ini. Nah, di sini bisa langsung dibuka kurung kurawal seperti itu. Nah, sini kita tambahkan fungsinya turn on. Di sini kita bisa langsung, nggak usah pakai kurung kurawal yang kayak gitu. Jadi bisa langsung di print aja seperti ini. Nah, print turn on, atau kita komputer starting seperti itu. Computer is turn on. Ini jangan gede dulu ya, turn on kecil. Nah, terus di sini ada void turn off lagi. Nah, printnya itu computer is turning off. Terus di sini ada string get operating system. Di sini ada method get. Nah, terus di situ ada string ya, string get operation system. Sini kita pakai Windows, itu bisa pakai Linux, atau kita pakai OS aja. Nah, setelah itu di sini baru kita kasih void main-nya, atau kita push ya. Nah, di sini ada komputernya, di sini ada turn on-nya, turn off-nya, dan print get operating system gitu. Nah, maka output yang akan keluar bakal jadi seperti ini. Nah, computer is turn on, computer is turn off, OS, oke. Ya, seperti itu ya. Itu adalah si method expression body. Intinya kalau kita butuh method tapi satu baris saja, kita pakai expression body seperti ini. Nah, sekarang lanjut kita ke extension method. Extension method adalah cara menambahkan method terhadap kelas yang sudah ada tanpa harus mengubah kelas tersebut. Nah, ini kadang bermanfaat kalau misalnya itu kelasnya adalah kelas milik library yang bukan kita yang membuatnya. Jadi udah ada duluan gitu kelasnya, bukan kita yang buat. Nah, di sini itu sebentar ya. Nah, kita lanjut tadi sampai mana ya? Extension method ya. Extension method di Dart itu adalah gampangnya ya, cara keren untuk menambahkan fungsi baru ke kelas yang sudah ada gitu. Nah, bahkan kalau kamu punya akses kode sumber kelas tersebut, seperti kayak kelas bawaan kayak string, integer, atau list gitu. Di sini kan kalau misalnya kita ada cara menambah metode terhadap kelas yang sudah ada tanpa harus mengubah kelas tersebut. Hal ini kadang bermanfaat jika kelasnya hanya dari kelas library, bukan punya kita yang membuatnya gitu. Nah, membuat extension method hampir mirip dengan membuat kelas, namun kita perlu menggunakan kata kunci extension diikuti nama extension, lalu kita lalu diikuti kata kunci on dan nama kelas yang sudah kita tambahkan. Nah, contohnya di sini. Di sini itu ada extension goodbye on person. Di sini. Nah, kalau kalian lihat di sebelumnya, ini ya.
Sabar. Nah, di sini itu ada extension. Sebentar, kita besarkan dulu. Nah, di sini ada extension goodbye unperson di unperson ya. Nah, pada bagian ini tuh kita nambahin fungsi untuk kelas yang bernama person di kelasnya nih. Nah, kita nambahin fungsi extension di sini. Nah, extension goodbye ini itu adalah nama extension yang kita buat gitu kan. Goodbye unperson. Nah, ini yang kita buat. Nah, terus unperson ini itu bagian yang memberitahu Dart bahwa metode ini di dalamnya akan ditempelkan oleh ditempelkan ke kelas person. Nah, di say goodbye ini void say goodbye string param name. Nah, di sini itu ada metode baru yang kita tambahin gitu. Nah, akses data di dalam metode ini itu kita ngakses property name, mengasumsikan bahwa kelas person yang asli memiliki variabel atau field bernama name gitu di sini. Jadi goodbye terus param name nanti di sini itu dari name yang awalnya name kita di sini yang ada name ini yang awalnya Budi itu nanti di sini from goodbye from Budi gitu. Terus ada lagi menggunakan extension method belum. Nah, menggunakan extension method ini itu kita ngelihat gimana metode tersebut dipanggil di dalam fungsi utama si main gitu ya. Seperti ini, variabel person name echo, person say goodbye nya si Budi gitu ya. Nah, jadi person ini itu kita ngebuat objek baru dari kelas di sini yang sebelumnya sama ya. Nah, di sini itu kita ngisi property name itu dengan nama echo, dan di person say goodbye ini meskipun metodenya goodbye say goodbye tidak tertulis di dalam kelas person ya yang asli, kita bisa memanggil seolah-olah itu adalah metode bawaan kelas tersebut berkat extension yang kita buat. Nanti hasil outputnya itu adalah goodbye Budi dan from echo gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian operator. Nah, sini kita lihat operator ya. Operator adalah metode dengan nama spesial dan memperbolehkan kita membuat metode dengan nama operator atau gini. Operator dalam Dart itu simbol khusus yang kita gunakan untuk membuat operasi pada data operan itu pada data. Nah, jika kita membayangkan variabel adalah benda, maka operator adalah alat gitu untuk kita manipulasi benda tersebut. Nah, kalau kita lanjut nih, di sini adalah daftar operator. Di sini ada penjumlahan, di sini ada penjumlahan, pengurangan gitu. Di pengurangan, habis itu ada perkalian. Ini perkalian mana? Ini perkalian, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini ada apa namanya? Sisa bagi atau modulo. Di sini ada apa namanya? Pembagian hasil double, ada pembagian pembulatan gitu, ada atau ada banyak ya di sini. Nah, di sini ada banyak operator. Nah, membuat operator itu kita bisa menggunakan metode, namun nama metode diganti menjadi kata kunci operator diikuti dengan operatornya. Jadi kita ganti menggunakan logo yang seperti ini. Nah, di sini ada misalnya kita bikin lagi file baru di sini, operator data seperti ini. Nah, di sini misal kita kasih void in, nah terus di sini kita kasih var a, var seperti ini. Nah, ini adalah operator. Kalau lihat tadi di sini operator tambah gitu kan, ini tambah, terus ada operator kurang, kali, bagi, ini juga bagi sisa dan lain-lain. Nah, itu gampangnya operator ya gitu ya. Ada sama dengan 2, ada tidak sama dengan nih sama, 2 value yang sama, ada tidak sama dengan, ada juga kurang dari ya,
kurang dari sama dengan, ada and or not ya, dan banyak lagi ya. Di sini ada misalnya in kelas orange. Oke, kita contohin aja ya. Kelas orange, di sini ada integer quantity. Quantity-nya adalah sama dengan 0. Nah, di sini orange operator ditambah orange operator. Nah, seperti ini. Ditambah orange. Di sini ada, kita hapus dulu. Tambahkan variabel result sama dengan adalah orange. Di sini result quantity, disnya hapus, quantity plus orange quantity result. Nah, jadi ini kita void main dulu ya di bawah. For orange one seperti ini ya, orange. Ini bisa kayak gini. Ini titik koma, jangan lupa. Nah, terus seperti ini. For orange 1, orange 2, terus kita print orange 3. Oke. Nah, oke nih cara bacanya gini. Dari kelas orange awal itu gini. Setiap orange itu punya jumlah quantity. Nah, di sini kuantitinya masih 0 ya. Jadi di sini kita membuat sebuah cetakan gitu yang bernama orange. Nah, setiap kali kita membuat objek jeruk dari cetakan ini, dia bakal memiliki variabel quantity untuk menyimpan jumlahnya. Nah, terus di sini ada orange operator. Di sini sampai return result. Nah, bagian ini tuh bagian penting ya, karena kalau disebut operator overload ya, itu secara default komputer tahu cara ngejumlahin angka 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kan. Nah, tapi dia nggak tahu tuh cara ngejumlahin jeruk gitu. Nah, di sini operator plus operator plus. Nah, operator plus itu kita ngasih tahu si Dart ini kalau kamu ngelihat tanda plus di antara dua objek orange yang kayak gini, lakukan fungsi ini gitu, lakukan fungsi ini gitu. Nah, di varisort ini itu buah satu wadah jeruk baru untuk menampung hasilnya kan. Jadi result ini untuk menampung hasil dari jeruk gitu. Nah, result kali quantity ini sama dengan quantity plus orange quantity. Nah, ini itu isi wadah isi wadah baru ya, dengan jumlah dari jeruk pertama ditambah jumlah jeruk kedua gitu. Nah, jadi result quantity ini jeruk result quantity nih. Ini quantity jeruk pertama ditambah orange quantity atau jeruk kedua. Nah, terus return result kita berikan wadah lagi ya, wadah baru tersebut sebagai hasil akhir. Jadi hasil akhirnya berapa di sini. Nah, terus di bawah ini ada eksekusinya ya. Jadi variabel orange one ini maksudnya kamu ngebuat bakul jeruk itu keranjang jeruk pertama, terus ngisi dengan 10 buah gitu, karena di sini ada 10 gitu kan. Nah, yang kedua ini itu kamu membuat keranjang kedua tapi ngisi pakai 20 buah. Nah, yang ketiga ini di sini tuh ada operator ya. Kalau kalian lihat plus tuh operator. Nah, kalau dia tuh operator plus tadi itu yang udah kita buat,
dia ngambil 10 dari orange 1, terus ngambil 20 dari orange 2, terus dimasukin ke objek baru bernama orange 3. Nah, jadi 10 ditambah 20 sama dengan 30 ya. Nah, kalau kita jalankan itu pasti hasilnya 30. Untuk shift-nya F5. Nah, jadi total jeruknya ada 30. Begitu operator. Gampang ya. Nah, kita langsung lanjut ke konstruktor. Nah, oke. Ini kalian bisa baca ya di sini ya, konstruktor, tapi aku jelasin secara ringkas saja. Nah, konstruktor adalah metode khusus ya yang digunakan buat menganalisasi ya sebuah objek. Si konstruktor ini tuh dipanggil secara otomatis pas kita itu ngebuat instance dari sebuah kelas menggunakan kata kunci new gitu. Meskipun ya ini ya Dart sekarang itu new itu bersifat opsional, jadi kalau nggak ada new juga nggak apa-apa ya. Tapi Dart itu punya beberapa jenis konstruktor yang fleksibel dibanding bahasa pemrograman lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di antaranya tuh ada yang default yang parameter yang default terus ada named constructor, terus ada redirecting constructor, terus ada constant constructor, sama yang terakhir itu ada factory constructor ya. Ada 5, cuman kita bakal ikutin yang default aja di sini dulu nih. Di sini ada default, nanti kita coba buatkan kodenya di class person. Di sini di class person nama gue person string. Oke nih, name address, void say hello, habis itu di sini ada person ya. Di sini variable person adalah Budi dan Earth. Ada di sini di person name, person say hello gitu ya. Terus di sini ada 2 Budi Earth. Jadi kita cuman mengubah yang tadinya begini itu jadi lebih dikit gitu, jadi begini aja. Nah, itu bagian default. Jadi kita bisa ngemasukin 2 output di dalam satu variabel person gitu. Jadi lebih menghemat aja. Jadi kalau kita jalani nanti sama aja. Budi Earth. Oke, kita lanjut lagi masuk ke variabel shadowing. Variabel shadowing adalah kejadian ketika kita membuat nama variabel dengan nama yang sama di scope yang menutupi variabel dengan nama yang sama di scope di atasnya. Ini biasa terjadi kalau kita ngebuat nama parameter di method dengan nama field di kelas. Saat terjadi variabel shadowing, maka secara otomatis variabel scope di atasnya tidak bisa diakses gitu ya. Nah, pertama kita ngebahas gampangnya gini. Apa itu variabel shadowing? Variabel shadowing adalah kondisi di mana kita ngebuat variabel dengan nama yang sama di dalam lingkup. Nah, lingkup itu adalah scope ya. Jadi di dalam lingkup yang lebih sempit. Nah, seperti di dalam method atau konstruktor. Nah, sehingga menutupi variabel dengan nama yang sama di lingkup yang lebih luas seperti field di dalam kelas ya. Nah, jadi dari sini tuh variabel di lingkup atasnya yang class field itu menjadi nggak bisa diakses secara langsung karena tertutup oleh variabel lokal yang kayak gini nih. Shop name, address gitu ya. Jadi gini,
Kalau kita lihat yang tadi cuman ditambahin gini aja ya. Nah, di sini itu si name ini itu fieldnya itu nggak merujuk ke field class, tapi merujuk ke parameter. Nah, sedangkan yang address ini itu field address ini diperbarui dengan nilai dari parameter gitu. Jadi atau ya gitu sih paling membedakan. Jadi ini nih di sini nih. Di sini adalah variabel shadowing. Nah, arti itu nganggap kedua kata name ini itu merujuk pada parameter yang ada di dalam kurung konstruktor gitu. Nah, sini kan ada konstruktor nih name. Nah, artinya kita itu cuman mengisi nilai parameter ke dirinya sendiri gitu. Akibatnya field name ini milik kelas yang pernah diubah nilainya, jadi nggak berubah gitu. Nah, sedangkan yang address itu sama ya kayak di atas, itu hanya memperbarui nilai parameter lokal, bukan field address yang ada di atas gitu. Nah, kita lanjut ke this keyword. Nah, gini, this ya, kita pakai this ya, bukan this keywordnya. Abang aja this ya. Saat kita membuat kode di dalam blok ya ini kalian bisa baca di sini. Nah, gampangnya itu gini. Bayangkan di situ adalah cara sebuah objek menunjuk ke dirinya sendiri jika diibaratkan manusia. Nah, di situ adalah kata ganti saya gitu. Jadi kalau misalnya di situ, nah itu kayak bilangnya saya atau pilih saya gitu. Nah, kegunaannya di sini apa sih? Kegunaannya itu mengatasi variabel shadowing. Nah, ini itu fungsi yang paling sering digunakan. Nah, terjadi ketika nama parameter di dalam method itu sama persis dengan nama field di dalam kelas. Nah, gitu. Di sini ada contohnya ya. Nah, jadi ada kelas person. Nah, string name ini ya. String name adalah fieldnya dan nama di sini mana? Void di bawah ya. Nah, this name, this address. Nah, tanpa this itu program bingung gitu. Nah, yang mana yang mau diisi gitu, apakah si name yang bawah apa name yang atas. Nah, kalau pakai this itu field nama di kelas yang bawah nih, nama yang ini itu diisi dengan nilai dari parameter nama kan ya. Gini, akses objeknya itu digunakan di dalam konstruk. Gini, di dalam yang kurung ini, di person string name ini adalah parameter. Nah, kalau kita pakai this itu artinya field ini itu ngambil dari si parameter. Kalau nggak pakai this itu dia bingung mau isi yang mana nih, yang parameter apa yang ini gitu. Nah, gitu gampangnya. Oke, paham ya. Nah, sekarang lanjut ke initializing formal parameter. Apa itu initializing format parameter? Nah, bisa kalian baca kayak biasa, tapi saya jelasin aja. Biasanya saat kita membuat konstruktor, kita harus menulis tipe data ya kan, nama parameter, terus masukkan lagi ke dalam field secara manual. Nah, fitur ini itu memungkinkan kita untuk langsung menunjuk field mana yang pengen diisi gitu di dalam baris parameter konstruktor. Nah, gini, kita lihat di sini aja ya. Nah, ini tuh cukup dengan menulis this aja di dalam sini gitu. Jadi kayak this name dan this address. Nah, itu tadi langsung ke langsung masuk ke parameter gitu, kayak ngubah nilai field yang udah gini dipakai itu pas parameter konstruktor itu tujuannya buat ngubah atau ngisi nilai field yang sudah ada. Nah, ini kan fieldnya udah ada nih.
name guys. Nah kita mau isi, nah kita bisa pakai initializing format parameter jadi sependek gini. Udah gitu aja sebenarnya. Nah sekarang kita lanjut ke named constructor. Oke. Nah named constructor itu adalah ada ini fitur yang memungkinkan kita buat memiliki lebih dari satu konstruktor di dalam sebuah kelas gitu, satu kelas yang memberikan nama yang unik. Nah biasanya konstruktor itu bisa dibuat satu karena namanya harus sama dengan nama kelas ya. Nah kalau kita pakai name konstruktor itu kita bisa membuat beberapa konstruktor dengan tujuan berbeda ya. Misalnya misalnya gini, misalnya satu untuk data kosong, nah satunya lagi data dari database gitu. Nah cara tulisnya itu kita nggak pakai namanya itu seperti ini ya, nih person with name, this name, person with address, this address gitu. Jadi nama kelas terus nama konstruktornya gitu. Nah ini tuh kita bisa tulis lebih dari satu name konstruktor dalam satu kelas yang sama ya. Oke ini apa, biar name konstruktornya kita langsung praktekin aja ya. Name start Nah di sini misalnya kita kasih kelas dulu, kelas di sini kita pakai buku buku ya, dan yang gede buku, terus kita kasih kurung buka kurung berawal. Nah di sini kita kasih string judul, terus kita kasih string lagi itu penulis. Oke, nah terus di sini itu kita kasih buku, terus dikasih this, terus titik, baru judul ya. Nah terus koma, nah terus kita ketis penulis. Nah gitu. Jadi ini konstruktor utama kita atau yang biasa menggunakan initializing format parameter. Jadi langsung ngisi fieldnya aja gitu. Nah terus kedua nih kita pakai named parameter ya. Nah named parameter itu kita gini, buku, habis itu tanpa penulis, terus kita kasih this judul, terus penulis sama dengan unknown, enggak diketahui ya. Nah ini adalah named konstruktor atau buku tanpa penulis ya. Jadi digunakan kalau kita hanya tahu judulnya aja gitu, kita cuma tahu judulnya aja. Nah terus di sini ini harus di sebentar, void main, sabar. Di sini itu var buku 1 sama dengan buku judul, ini judulnya, ini kita misalnya judulnya Laskar Pelangi Andrea Hirata ya penulisnya. Terus kedua itu ada named constructor atau kita pakai var buku 2 ya, var buku 2 buku tanpa penulis, terus judulnya itu nih apa ya, judulnya itu kita kasih hujan ya. Nah setelah itu baru kita print ya, print buku 1 buku 2. Ini bisa kayak gini ya, atau kita bisa bentuk seperti ini dan lebih bagus. Kita
print, terus kita buka kurung, kita kasih ini buku satu. Buku satunya itu adalah buku judul, seperti ini. Buku 2 adalah ini. Nah, jadi kalau kita run ya, error exist ya, ini. Jadi kelasnya itu cuma satu ya. Oke, ini. Oh ya, ini maaf, ini kita nggak bisa pakai karena kita tahu siapa penulisnya. Kecuali kalau kita nggak tahu siapa penulisnya, itu baru bisa gitu. Nah, itu kita pakai yang tadi itu kalau misalnya kita nggak tahu dong siapa penulisnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini string penulis nggak ada ya, seperti ini. Terus yang ini itu kita uncomment, maka dia tidak error ya, karena kita string yang belum tahu penulisnya siapa nih itu. Laskar Pelangi, terus buku 2 itu hujan tapi penulisnya unknown nih, karena kita nggak tahu siapa penulisnya. Oke, mungkin sekian soal malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.